Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Empat paslon gubernur resmi ditetapkan KPU merebut suara rakyat di Papua Selatan. Pasokan minim harga cabai di Mimika masih mahal. Sebelum tahapan kampanye berlangsung, paslon diimbau tidak mencuri start. Bawaslu Kabupaten Jayapura meminta seluruh tim sukses calon kepala daerah Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua agar tidak mencuri start dengan berkampanye sebelum jadwal yang ditentukan. Menurut Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura, Austen Yakari Milena, Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh tim sukses para calon agar menahan diri. Namun kenyataannya, sudah banyak baliho yang memajang wajah para calon di sejumlah sudut kota Sentani dan beberapa tempat lainnya. Di sini kami ingin menghimbau, kami dari Bawaslu ingin menghimbau kepada baik partai politik sebagai penyelenggara, tapi juga gabungan partai politik atau koalisi dari pasangan calon yang sedang ramainya dengan semangatnya mereka. Kami ingin menghimbau agar gabungan partai politik atau koalisi yang ada dapat menahan diri, dapat melaksanakan kampanye di waktu yang memang terjadwal, dan supaya tidak dalam pelaksananya tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh baik pihak dari tim pemenang atau juga dari gabungan partai politik yang secara dalam hal ini memberikan dukungan bagi paslon-paslon yang akan bertarung nanti di Pilkada 2024 di Kabupaten Jayapura. Bawaslu Kabupaten Jayapura akan mengawasi ketat seluruh tahapan pilkada di Kabupaten Jayapura dan tidak segan-segan untuk menindak tim sukses atau calon yang sengaja melanggar peraturan KPU. Peraturan KPU melarang dengan tegas kegiatan kampanye di luar jadwal dan mereka yang melanggar bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara itu di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Badan Pengawas Pemilu mengaku belum dapat mengambil tindakan penertiban baliho yang bertebaran. Pihaknya masih akan menunggu jadwal kampanye, selanjutnya baru akan melakukan penertiban. Ketua Bawaslu Mimika, Frans Wetipo, mengatakan saat ini Bawaslu hanya memantau karena belum masuk tahapan kampanye. Dan jika sudah masuk kampanye, pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan, seperti menurunkan alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan. Sekarang kami Bawaslu mau tindak pasarnya apa? Karena belum calon tetap dari titik 3 ini kan masuk bakal calon. Nanti tanggal 22 baru ditetapkan sebagai calon tetap. Kalau kami sebelum ditetapkan oleh KPU kami tindak, ini kan kami tahu. Karena yang selama ini bukan pasarnya tahap promosi, terus sebelum daftar juga kan dekat promosi lah, supaya dari partai politik ini bisa membuat kasih rekomendasi. Kalau secara aturan nanti kita ditetapkan. Bawaslu mengimbau seluruh pasangan calon menaati aturan terkait alat peraga kampanye karena jika tidak akan berhadapan dengan hukum. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura dan Mimika. KPU sudah resmi menetapkan para pasangan calon yang akan bersaing memperebutkan jabatan Gubernur Papua Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan sekali lagi meminta aparatur sipil negara menjaga netralitas agar tidak terjadi kisruh dalam pilkada nanti. Sekda Provinsi Papua Selatan, Made Remang, mengatakan ia sudah meminta seluruh ASN agar mematuhi peraturan KPU dan berjanji akan menindak tegas mereka yang melanggar. Ya, ASN itu harus netral dan semua kan
mata memantau. Jadi tidak hanya masyarakat, akan tetapi semua lembaga-lembaga juga itu pasti akan memantau. Itu sangat ketat pengawasan, tidak hanya masyarakat dan mekanisme saling mengingat. Saya minta kepada semua ASN supaya netral dan betul-betul menjaga netralitas ASN itu. Karena kalau tidak netral tentunya kan ada konsekuensi lah bagi ASN yang dianggap dan ditemukan tidak netral. Sekda menambahkan, saat ini banyak informasi yang beredar di masyarakat yang menghasut warga untuk berbuat kisruh pilkada serentak. Ia meminta masyarakat agar mencerna dengan baik informasi yang beredar agar tidak terpancing dan menjadi korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Kota Sorong memadati sejumlah lokasi wisata. Mereka memadati kawasan wisata Tanjung Kasuari untuk menghilangkan penat bersama keluarga dan kerabat. Kawasan wisata Tanjung Kasuari merupakan tempat yang banyak dikunjungi warga karena lokasinya mudah dijangkau dan murah. Warga bisa berenang sambil menikmati makanan yang kadang mereka bawa dari rumah. Setiap akhir pekan atau hari raya, kawasan wisata Tanjung ini menjadi lokasi favorit untuk menghabiskan waktu karena pilihan tempat hiburan di Kota Sorong belum banyak seperti di daerah lainnya. Kalau kita di daerah Kota Sorong ini memang tempat ini karena memang untuk nuansa pantainya ini kan dekat kan, jadi untuk mau ke sini tidak terlalu sulit. Jadi baru suasananya juga kan bagus lah, fasilitasnya juga oke, mantap. Jadi ya sih rata-rata hampir untuk wilayah Sorong sini kita sukanya di sini tadi untuk wisata pantai. Kita juga memang sibuk saja, akhirnya sampai kan dari semua juga tahu tuh dari pagi sampai pulang pagi lagi akhirnya ya. Memang pasti sudah dia punya situasinya tuh, jadi memilih pantai. Ya, memilih pantai. Kawasan wisata Tanjung Kasuari di Kota Sorong terkenal dengan keindahan pantainya yang berpasir dan bersih. Alam di sekitar juga masih asri dan belum banyak berdiri bangunan seperti di beberapa kawasan wisata lain yang justru merusak keindahan pantai. Di sini kita kelola bersama keluarga. Yang pertama itu alam. Terus berlanjut ke yang kakak perempuan yang tua. Terus karena saya lihat perkembangan di sini kurang ada perubahan yang baik, makanya saya datang sini langsung. Setiap momen-momen apa yang ramai di sini pantainya? Itu pada saat hari libur, tapi sering juga hari-hari kerja ada yang biasa dari kantoran, erpunan biasa masuk. Sudah berapa lama mengelola tempat ini? Dari tahun 2002. 2002 ya? Di sini kita kendalanya mungkin homestay. Homestay yang belum ada ya? Ya, penambahan pondok lagi dengan tempat sampah. Tempat sampah yang biasanya kalau rame pendapatannya dalam momen weekend itu berapa? Pas liburan gitu. Capai berapa? Bisa sampai 4 juta. Tarif masuknya? Tarif masuknya ke sini? berkendaraan. Perkendaraan. Ya, di sini potong 3
kawasan wisata Tanjung Kasuari berencana terus mengembangkan kawasan ini menjadi terkenal sehingga bisa mendatangkan banyak wisatawan. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.